Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama memperingati hari yang kita sebut sebagai Hari Santri Nasional. Tentu keadaan ini harus kita syukuri bersama. Keadaan ini harus kita isi bersama dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk kebaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kita atas segala contoh baiknya, atas segala keputusan baiknya, atas segala ajaran baiknya, sehingga ke depan insya Allah kita menjadi umat-umat Muhammad, umat-umat Rasulullah Muhammad SAW yang memang kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih tahu akan kebenaran dan kebatilan. Para pemirsa, para hadirin, para santri yang saya hormati, sebagaimana biasa setiap tanggal 22 Oktober 2022 dan tahun-tahun yang lain kita memperingati apa yang kita namakan sebagai Hari Nasional Santri atau Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Tentu bukan keputusan ini yang kita bahas, karena keputusan ini adalah hanya merupakan bagian dari formalitas pengakuan negara, pemberian penghargaan negara atas karya-karya monumental para santri Indonesia. Tetapi yang paling penting bahwa Hari Santri ini adalah perwujudan dari gerakan, perwujudan dari perjuangan dari upaya para ulama, para kiai, para santri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dari keserakahan para penjajah. Kita tahu semua bahwa negara Indonesia itu memang telah dinyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Tetapi para penjajah karena kerakusannya, penjajah karena keinginannya untuk menguasai Indonesia terus mengganggu negara ini, mengganggu perjalanan bangsa ini, sehingga dengan demikian diharapkan Indonesia tidak akan bisa meraih hal yang baik di masa yang akan datang. Dan disitulah kemudian para ulama hadir, para kiai hadir, para santri hadir. Dengan dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diterbitkanlah apa yang disebut sebagai resolusi jihad, tepatnya pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad itu mewajibkan kepada semua umat muslim, kepada semua santri, kepada para kiai, kepada para ulama untuk terus berjuang, untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk sampai kepada negara Indonesia yang mencita-citakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kebaikan bagi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan kecuali kesiapan kita untuk menjadi penerus-penerus bangsa, kesiapan kita untuk menjadi pengabdi-pengabdi bangsa, kesiapan kita untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang ke depan membangun Indonesia, membangun kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan, membangun negara ini untuk menjadi negara-negara yang dihargai oleh negara-negara lain. Negara yang berperan besar dalam proses kemerdekaan, negara yang berperan besar di dalam aktivitas kemanusiaan, negara yang berperan besar di dalam proses perdamaian dunia.
Para pemirsa, para santri di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai ini, tahun 2022 ini Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah mengambil tema Hari Santri Nasional 2022 ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Apa yang ditemakan pada tahun ini sebetulnya selaras dengan apa yang diyakini, yang sering disampaikan, yang sering diajarkan oleh Bapak bangsa kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang menyampaikan bahwa kemanusiaan itu bisa berdiri di atas segalanya. Atas nama kemanusiaan kita tidak boleh melihat agama, atas nama kemanusiaan kita tidak boleh melihat suku bangsa, atas nama kemanusiaan kita tidak boleh melihat keyakinan, atas nama kemanusiaan kita juga tidak boleh melihat hal-hal yang lain yang menjadi penghalang kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, tema ini sangat tepat di tahun-tahun ini, di tahun 2022 khususnya, di mana Indonesia pada hari-hari ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan banyaknya banjir, diuji dengan banyaknya gempa, dan diuji dengan tragedi kemanusiaan yang baru saja terjadi, yang kita kenal sebagai tragedi Kanjuruhan, di mana ada 134 korban wafat dan ratusan orang yang luka-luka. Tentu ini mengingatkan kita semua agar kita selalu mengedepankan kemanusiaan itu ketika kita dihadapkan pada persoalan ujian-ujian, ketika kita dihadapkan pada persoalan-persoalan berkaitan dengan musibah, ketika kita dihadapkan pada persoalan tragedi. Kemanusiaan ini adalah wujud dari kecintaan kita di dalam membangun hubungan antar sesama manusia yang pada saatnya juga terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di momentum ini mari kita bersama-sama kuatkan rasa kemanusiaan kita dengan turut hadir pada setiap situasi masyarakat. Apakah situasi baik, maka para santri juga tetap harus hadir. Pada situasi yang sedang, para santri juga harus hadir. Apalagi di situasi yang buruk, para santri wajib hadir untuk memberikan sesuatu yang terbaik, meringankan beban para korban, meringankan beban kepada para penderita, sehingga pada saatnya mereka bisa bangkit bersama-sama dengan kita semua untuk mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik, untuk membangun negeri ini menjadi lebih kuat, lebih bermartabat, baik di Indonesia sendiri maupun di hadapan bangsa-bangsa di dunia ini. Para pemirsa, para santri di seluruh pelosok negeri yang saya banggakan, mari kita bersama-sama sekali lagi mengisi Hari Santri ini tidak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat foya-foya, tetapi membangun tekad kebersamaan untuk menguatkan rasa kemanusiaan, sehingga dengan demikian santri bisa hadir pada semua situasi masyarakat, dan keberadaan serta kehadiran para santri ini adalah dalam rangka memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.